Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heldi Ferdian. Saya dari kelas Kemuhammadiyaan A2. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa itu tentang Kemuhammadiyaan serta kapan terdirinya dan terbentuknya Kemuhammadiyaan. Akhir abad ke-19 dan awal abad 20, masyarakat Indonesia khususnya di Pulau Jawa sedang mengalami masa kemunduran dalam hal keagamaan dan banyak praktik keislaman yang bercampur dengan tahayul, bid'ah, serta kufarat. Selain itu, umat Islam juga menghadapi tekanan dari penjajah Belanda dan misionaris Kristen yang aktif melakukan penyebaran agama melalui bantuan dan sosial. Kayak Haji Ahmad Dahlan. Lahir pada tahun 1864 dengan nama kecil Muhammad Darwis, adalah seseorang ulama dari Yogyakarta. Ia sempat menuntut ilmu juga di Mekah, di mana ia sangat berpengaruh dalam gerakan Kemuhammadiyaan, gerakan pembaruan Islam yang dipelopori oleh tokoh-tokoh seperti Muhammad Abduh dan Jamaluddin Al-Afghani. Sepulangnya dari Mekah, Kyai Haji Ahmad Dahlan melihat kondisi umat Islam Indonesia yang sangat prihatin dan tidak sesuai dengan ajaran Islam murni. Ia merasa Islam harus dibersihkan dari unsur-unsur lokal yang sangat menyimpang dan dipraktikkan secara rasional berdasarkan Al-Quran serta hadis. Pada awalnya, Kyai Haji Ahmad Dahlan mengadakan pengajian di rumahnya yang kemudian berkembang sangat pesat menjadi pembaruan keagamaan. Ia juga mengajar di sekolah-sekolah dan memasukkan pelajaran agama Islam ke dalam sistem pendidikan modern, yaitu yang lebih terorganisir. Pada 18 November 1912 Masehi atau 8 Zulhijjah 1330 Hijriah, Kyai Haji Ahmad Dahlan secara resmi mendirikan organisasi yang diberi nama Muhammadiyah, yang berarti pengikut Nabi Muhammad. Organisasi ini didirikan di Kauman, Yogyakarta dengan tujuan utama menghidupkan kembali ajaran Islam yang murni, memberantas kebodohan dan keterbelakangan umat, meningkatkan kesejahteraan sosial dan pendidikan. Tujuan dan arah gerakan Muhammadiyah itu lebih menyebarluaskan ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Selanjutnya itu memajukan pendidikan melalui pendirian sekolah-sekolah modern yang tetap berbasis dengan Islam, membina akhlak dan moral masyarakat, serta membangun fasilitas sosial seperti klinik, rumah sakit, panti asuhan. Awalnya Muhammadiyah hanyalah diperuntukkan bagi kalangan laki-laki. Namun kemudian atas dorongan Kyai Haji Ahmad Dahlan dan istrinya Nyai Ahmad Dahlan pada tahun 1917 didirikannya organisasi perempuan yang bernama Aisyah. Ini menunjukkan bahwa Kemuhammadiyaan sangat memperlihatkan peran perempuan dalam dakwah dan pendidikan. Muhammadiyah sempat mengalami hambatan dari pemerintah kolonial yang khawatir terhadap gerakan ini. Namun karena pendekatan Muhammadiyah dengan moderat, tidak politik, dan lebih berfokus pada pendidikan dan sosial, akhirnya pemerintah Belanda resmi mengakui keberadaan Kemuhammadiyaan. Ajaran Muhammadiyah berperan teguh pada Al-Quran dan Sunnah, menolak praktik syirik serta tahayul, bidah, dan kufarat, menekankan pendidikan dan amal usaha.
Pendidikan Muhammadiyah sangat sukses dalam membangun jaringan pendidikan Islam yang modern, memiliki ribuan sekolah dan perguruan tinggi di seluruh Indonesia, termasuk Universitas Muhammadiyah Yogyakarta atau UMY, Universitas Muhammadiyah Malang atau UMM, dan serta Universitas Muhammadiyah Surakarta UMS. Secara nasional dan internasional mereka sudah diakui, menggabungkan pelajaran kurikulum dan agama. Kemudian di bidang kesehatan Muhammadiyah banyak juga mendirikan rumah sakit, mungkin ada lebih dari 100 lebih rumah sakit yang telah didirikan oleh Muhammadiyah sendiri. Bidang sosial dan kemanusiaan melalui Lazismu, lembaga Azmil Infak, Sedekah Muhammadiyah, mereka aktif dalam pengumpulan distribusi zakat serta bantuan kemanusiaan. Muhammadiyah aktif dalam penanggulangan bencana dan dapat bantuan secara cepat dan efektif. Gerakan dakwah dan pembaruan Islam Muhammadiyah dikenal sebagai Propol Islam yang berkemajuan, memperjuangkan permurnian akidah dan pembaruan pemikiran Islam, berfokus pada dakwah amar ma'ruf nahi munkar dan pendekatan rasional dan ilmiah. Kiprah internasional aktif di forum-forum di dunia seperti World Conference of Religions for Peace dan menjalin kerjasama dengan organisasi luar negeri untuk misi-misi sosial dan kemanusiaan. Delegasi Muhammadiyah juga sering diundang-undang sebagai narasumber dan isu-isu Islam modern dan perdamaian dunia. Mungkin itu saja sedikit penjelasan dari saya tentang sejarah maupun terbentuknya kemuhammadiyahan. Mungkin saya akhiri. Billahi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.